tentang tahun Hijriah ya. Jadi berbeda dengan orang di luar Islam itu, untuk membuat ciri khas itu penting. Kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab itu kan menggunakan hari-hari, tanggal, tahun itu sama dengan orang di luar Islam. Kemudian beliau dan para sahabat punya ide, bagaimana agar kita punya penanggalan yang khusus, tahun yang khusus. Maka setelah itu dikukuhkanlah tahun Hijriah, yang waktu itu jauh. Tahun Hijriah itu diadakan, dimulai penghitungannya dalam zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Sehingga memulainya kapan? Banyak pertanyaan, mulainya kapan, mulainya kapan, mulainya kapan? Musyawarah, lalu ditentukan tanggal 1 bulan 1 tahun 1 adalah jatuh di bulan Muharram waktu itu. Pertimbangannya apa? Waktu itu orang berbondong-bondong dari penjuru dunia lagi haji dan umrah. Disitulah diberi pesan bahwasanya tanggal 1 nanti adalah tanggal 1 bulan 1 tahun 1 untuk disebarkan ke penjuru dunia. Maka mulailah tahun baru Hijriah. Maka bersama ini juga kami himbau agar kita kembali kepada apa yang ada di dalam Islam. Niat Sayyidina Umar bin Khattab untuk berbeda dengan yang lainnya, dan juga diajarkan Nabi berbeda itu penting untuk punya ciri khas. Maka mari kita budayakan anak-anak kita, keluarga kita untuk bisa kembali kepada tahun Hijriah. Dan hukum-hukum dalam kehidupan kita ini, kalau urusannya dengan tahun, adalah tahun Hijriah. Puasa bulan Ramadan Hijriah, bulan haji Hijriah. Nggak ada bulan haji nanti ketemu bulan yang lain, wah harus Hijriah. Kemudian penghitungan ibadah adalah Hijriah. Dan kita harus sadar bahwasanya kita sudah kalah, bahwasanya budaya dan kebiasaan kaum muslimin sudah mulai ditinggalkan. Bukan tidak boleh kita pakai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, karena itu adalah penanggalan dunia. Akan tapi menjadi masalah jika Anda sudah tidak bangga lagi dengan bulan dan tanggal yang ada hubungannya dengan Hijriyah. Bahkan mungkin tidak tahu, dari 100 orang misalnya, kalau kita panggil, tanyakan tanggal lahir anak pertamanya itu tahun berapa, kira-kira yang menjawab Hijriyah ada berapa kira-kira? Atau mungkin lebih dalam lagi, nggak usah jauh-jauh yang di sana deh, yang hadir di majelis ini, kalau seandainya dites apakah bisa menyebut bulan-bulan Hijriyah. Kemudian pertanyaannya adalah, yang tidak bisa menjawab nggak boleh pulang. Jangan-jangan semuanya nggak pulang, ini kan bahaya. Artinya memang kita harus mulai kembali kepada budaya-budaya yang ada di dalam Islam. Dan ulama-ulama dahulu itu dengan kecerdasannya, memang sampai zaman dahulu ini kan termasuk pergeseran budaya ya. Kita sudah kalah di masyarakat kita dulu itu. Penulisan surat penyurat itu pakai huruf Arab, bahasa peko, bahasa Arab, tulisan huruf Arab, biarpun bahasanya bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Bahkan kitab-kitab dahulu masih ada. Kitab misalnya kitab Sabilil Muhtadinya Syekh Arsyad Ad-Banjari pakai. Kitab-kitabnya ulama-ulama dulu tuh bahasa Indonesia, tapi pakai tulisan bahasa Melayu, tapi pakai tulisan Arab. Dan itu membudaya pada zaman dulu, sehingga biasa. Bahkan kita temukan justru hilang di Jawa, yang pusat Islam dulu ada di Jawa. Bahkan kita temukan di daerah Sumatera sana, ada jalan-jalan itu adalah dengan tulisan Arab. Kalau tidak salah kita pergi ke satu tempat, misalnya dari Pekanbaru kita pergi ke mana? Siak kalau tidak salah, coba barangkali ini Siak. Itu semua jalan-jalan ada tulisannya, pakai tulisan jalannya pakai huruf-huruf Arab. Dan itu yang masih mempertahankan budaya Islam yang ada pada zaman itu. Akan tapi dengan kekuatan budaya Belanda waktu itu, akhirnya kita bergeser. Sudah pada mulai lupa zaman itu semua. Dan kita masih ingat di kecil kita tuh, masa kecil, dan kami pun belum terlalu orang kuno-kuno amat kok. Anda masih menemukan penulisan dengan huruf Arab tapi pakai bahasa Indonesia. Dan kita juga masih ingat, dan sampai hari ini pun masih mengingat, bulan-bulan Arab itu diterjemahkan ke dalam bahasa lokal yang mudah, yang akhirnya dihafal oleh masyarakat. Bulan-bulan Arab. Kalau Muharram kan istilah baginda Nabi, tapi dalam Muharram ada istilahnya hari Asyura, karena yang paling inti di bulan Muharram adalah Asyura. Maka di Jawa ada Suro. Jadi bulan-bulan Jawa, lihat, kalau masih
Mohon maaf, kami kan belum terlalu kuno-kuno amat ya ini orangnya, tapi kita masih ingat hafalan-hafalan bulan-bulan Jawa. Kami yakin di Sunda juga ada, di masyarakat Islam yang lainnya Buya ada. Melokalkan adalah nama-nama bulan Arab itu. Suro, Safar, Mulut, Ba'da Mulut, Jumadil Awal. Ini yang bahasa lokal ya. Kami tidak Safar, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, bukan itu. Kita pakai bahasa Jawa saja, menunjukkan bahwasanya orang dulu dengan kecerdasan mereka ingin budaya-budaya Islam Arab itu dibawa ke dalam budaya mereka sehingga sudah menyatu. Sehingga yang namanya orang Jawa tentu ngerti bahwasanya ada Suro, Safar, Mulut, Ba'da Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Sawal, Selo, Besar, balik lagi Suro. Padahal orang Jawa waktu itu juga punya sendiri penanggalan. Huruf Arab difahamkan kepada masyarakat Jawa waktu itu. Padahal Jawa itu punya Hono, Coro, Kodoto, Sawolo, Podo, Joyo, Nyomondo, Ponggo, Potongo. Huruf Jawa itu lihat, mereka juga memahami. Tapi sampai hari ini pun orang Jawa tidak mempertahankan budaya Jawa. Siapa yang bisa paham huruf Jawa tuh? Hono, Coro, Kodoto, Sawolo, Podo, Joyo, Nyomongo, Potongo itu. Huruf-huruf Arab untuk penulisan Arab. Biarpun sekarang sudah mulai dikembalikan budaya. Dulu disatukan, artinya apa? Budaya Islam dengan budaya masyarakat Jawa sudah menyatu. Sehingga lihat dalam bahasa lokal kita pun banyak bahasa-bahasa dari Arab. Namanya rahmat, hidayah, ya kan? Begitu. Nikmat. Itu bahasa apa? Kalau dikumpulkan kayaknya bisa ngomong Arab semuanya kita. Wah, gimana? Hidayah, nikmat, rahmat. Nah, semuanya adalah kurang lebihnya seperti itu. Artinya ayo kita bangga dengan yang dibawa oleh Islam, budaya-budaya, termasuk bagaimana kita budayakan kembali anak-anak kita untuk menghafal bulan-bulan Arab, atau biarpun terjemahannya dalam bahasa lokal kita, kemudian juga mengerti kewajiban atau sunahan-kesunahan yang ada di bulan. Kalau kita tidak menghafal Muharram, Safar, kira-kira kapan kita tahu bulan Asyura, hari Asyura? Karena kita tidak pernah mengingat. Tapi di saat kita mengingat akan tahu. Baik, ini juga penting maknanya, ada keterikatan hati kita dengan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan agama, dengan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa harus mencaci, mengolok, membenci, mengingkari misalnya penanggalan-penanggalan di tempat lain. Apa ada penanggalan agama lain? Nggak ada masalah. Tanggal itu menghitung hari kok. Masalah asal usul penamaan bulan itu adalah itu kan nggak terlalu penting. Yang penting bulan Januari juga kita percaya ada penghitungan atas dasar penghitungan matahari misalnya. Januari, Februari, Maret, oke. Adapun makna Januari ini adalah terlepas dari itu. Kita menggunakan Januari tidak mengikuti pemaknaan artinya. Hanya yang perlu kami tekankan di sini, ayo kita mulai bangga, kembali bangga dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibawa oleh Islam, dan segala aroma-aroma yang ada urusan dengan Islam. Ayo kita jadikan, kita menyenangi, menyukai, kita buat kebiar agar anak-anak ingat. Maka dan insya Allah nanti tahun baru Hijriah ini hari berapa, hari apa kira-kira? Hari Selasa atau Rabu? Jumat ya. Di sini kita akan mengadakan kebiar tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah insya Allah tanggal 1 1447. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.